Ada juga berita dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang bersama Kementerian Kesehatan yang menginvestigasi terkait penyebab meninggalnya dokter magang yang diduga akibat beban kerja berlebih. Dr. Nita Aprilia Azmi merupakan dokter yang tengah menjalani program magang atau internship di RSUD Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Ia dilaporkan mengalami sakit namun tetap menjalankan tugas hingga akhirnya meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan. Pihak alumni mengungkap hasil penelusuran internal mengenai kondisi kerja yang dialami almarhumah selama masa internship. Hasilnya menunjukkan adanya dugaan pelanggaran dalam sistem kerja yang diterapkan. Untuk itu pihak alumni bersama Kementerian Kesehatan dijadwalkan akan menginvestigasi ke lokasi untuk melihat data di lapangan apakah ada kesalahan administrasi atau bahkan unsur pidana dalam kasus ini. Dan tindak lanjut untuk melakukan investigasi di lapangan. Apakah memang terjadi administrasi atau itu terjadi pidana atau apapun, nanti kita lihat ya hasilnya. Kementerian Kesehatan telah mengirim tim investigasi terpadu untuk menelusuri dugaan penyebab meninggalnya Dr. Nita Aprilia Azmi. Tim akan melakukan audit rekam medis, pengumpulan keterangan keluarga hingga rekan sejawat. Jika ditemukan kelalaian atau ketidaksesuaian prosedur, Kementerian Kesehatan akan mengambil langkah tegas. Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Kesehatan bilang tidak akan berspekulasi terkait penyebab kematian dan menunggu hasil investigasi secara menyeluruh selesai. Investigasi dilakukan secara komprehensif untuk menelusuri seluruh rangkaian kejadian, termasuk aspek pelayanan medis, tata kelola wahana internship, beban kerja, pendampingan peserta, serta proses screening kesehatan sebelum penempatan. So you'll be all very happy. And it's right now I own Doral, and right now we have a tournament. I'm so busy. And we have the big Cadillac Championship going on, all the great players, the PGA Tour. And they're there, and yesterday somebody came up, said, "Sir, the tournament is great." I said, "What tournament are you talking about?" "I'm so busy with the Iranians calling, trying to make a good deal, and we're not going to let that happen. But they've got to make a bad deal. But if they make a deal at all, because frankly, maybe we're better off not making a deal at all. Do you want to know the truth? Because we can't let this thing go on. Been going on too long, but under the leadership of Secretary of State Marco Rubio, person from Florida, right? We're working hard to bring the 2035 World Expo to Miami, Florida, and we'll support the jobs. It'll be bringing hundreds of millions of dollars, and it looks like we've got a real good shot. I brought the Olympics here in my first term. I was the one I got the Olympics, and I got the World Cup, both of them, and then the election was rigged. You see that now? How about the Southern Law, Poverty, whatever the hell they call it, where they supported the Ku Klux Klan and all sorts of other things, only to fight the Ku Klux Klan politically. Out there, we are fighting the Ku Klux Klan. They're the ones that are supporting it, giving it hundreds of and many others, some even worse if that's possible. Ketegangan di Selat Hormuz kondisi yang belum juga mereda kini menjadi pemicu gelombang dampak global. Krisis pasokan energi mulai dirasakan sejumlah negara seperti Jepang yang melakukan kembali pembangkit nuklir hingga gelombang protes di Prancis atau melonjaknya harga bahan bakar. Negara Jepang mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir di Kashiwazaki Kariwa di Niigata imbas kekurangan pasokan energi dari Selat Hormuz. Reaktor nomor 6 ini kembali beroperasi pada bulan lalu setelah 14 tahun ditutup. Hal ini dilakukan oleh Jepang untuk mengurangi pasokan impor LNG yang melalui Selat Hormuz hingga kini masih terkendala blokade. Diketahui pemirsa, Jepang mengimpor sekitar 4 juta ton gas alam cair atau LNG dari Qatar setiap tahunnya. Namun sudah beberapa bulan ini pasokan mengalami kendala hingga pemerintah Jepang mengambil aksi nyata. Tokyo Electric Power Company Holding mengoperasikan reaktor ini
dan merupakan yang pertama usai dahulu sempat ditutup karena bencana nuklir Fukushima Daiichi. Sementara itu, imbas blokade Selat Hormuz yang tak kunjung usai di Paris, Prancis, puluhan petani, nelayan, sopir taksi, dan juga sejumlah pekerja lain berdemonstrasi di dekat West Vauban. Masa aksi menuntut kenaikan harga bahan bakar yang kian mencekik serta biaya energi yang terus melonjak naik di seluruh penjuru Prancis. Kelompok tani menyoroti menurunnya margin keuntungan mereka hingga diperlukan langkah-langkah kebijakan nyata agar tidak mengganggu produksi yang akan berimbas terhadap ketahanan pangan di dalam negeri. Sedangkan para nelayan serta pengemudi taksi menyuarakan kekurangan bahan bakar diesel imbas harga yang kian meroket. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang kilometer 93 wilayah Purwakarta, Jawa Barat Minggu sore. Dari sejumlah video amatir yang direkam warga, kobaran api dengan cepat membakar seluruh bagian truk yang bermuatan tangki gas alam. Terbakarnya mobil pengangkut gas alam ini terjadi di ruas jalan tol Cipularang arah Bandung, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar Purwakarta menerjunkan 1 unit mobil damkar. Menurut pengemudi truk, ia baru saja mengisi gas alam untuk kebutuhan memasak di stasiun pengisian gas Pasir Jadi, Wantilan, Subang untuk dibawa ke pesantren di Bandung. Ketika melintas di lokasi, tiba-tiba api muncul di salah satu tabung gas yang diduga akibat percikan panas mesin. Dengan cepat, api berkobar dan langsung menjalar ke seluruh bagian truk. Dalam insiden itu, sopir mengalami luka bakar ringan karena berupaya menutup jalur pipa gas di tangki. Arus lalu lintas sempat tersendat dan mengalami kemacetan panjang dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya.